Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wabil jumlati, jumlah ini, fa innal 'alima al-'amila al-mu'allima li'ibadillahi huwa al-fadilul khairu, ay huwa al-fadilul khairul ma'dud min warathatil anbiya'i. Jumlah ini semuanya, maka sesungguhnya ulama yang mengamalkan ilmu, yang mengajarkan terhadap hamba-hambanya Allah, ini adalah sangat-sangat istimewa dan sangat baik, dan dia tergolong di antara ahli warisnya para nabi. Ulama yang mengamalkan ilmu dan mengajar itu ahli warisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu ulama yang benar. Jadi yang disebut dengan ulama, dia mengamalkan ilmu, kemudian dia mengajarkan kepada hamba-hambanya Allah. Wal alimul ladzi la ya'malu, sedangkan ulama yang tidak mengamalkan ilmu, dia punya ilmu tapi dia enggak amalkan. Dia punya ilmu tentang syukur, bahasan tentang syukur, pandai dia membahas tentang syukur, tapi dia sendiri tidak pernah bersyukur tentang nikmat Allah. Dia paham tentang hakikat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak pandai untuk dekat dengan Allah. Kalau untuk tema, kalau untuk materi hebat, tapi pengamalannya tidak ada. Jadi tidak mengamalkan ilmu. Ini ulama yang tidak mengamalkan ilmu. Walakinahu yu'allimun nasal khaira wal ilma, namun dia mengajarkan manusia kebaikan dan ilmu. Dia masih tetap mengajar walaupun dia enggak mengamalkan ilmu. Amruhu mukhtirun, urusannya itu dahsyat. Wa huwa khairun bi katsirin minal 'alimi kariril ladzi la ya'malu wa la yu'allimu khairan. Tapi ulama yang model kayak gini masih lebih baik, jauh lebih baik daripada ulama yang buruk, yang tidak mengamalkan ilmu lagi tidak mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masih lebih baik ulama ngajarin, walaupun dia nggak ngamalin ilmu, masih tetap dia lebih baik daripada ulama udah nggak ngamalin ilmu, nggak ngajarin lagi. Gitu. Celaka. Kalau ada orang mengatakan celaka 12, itu dia ulama yang nggak mengajarkan ilmu, nggak juga mengamalkan ilmu. Wa yad'u ma'a dzalika ila syarri, dan ulama yang sudah tidak mengamalkan ilmu dan tidak mengajarkan kebaikan, udah itu dia menyuruh kepada keburukan. Bitaysiri asbabihi wa fathi abwabihi, dengan mempermudah sebab-sebab keburukan dan dia buka pintu-pintu keburukan. Orang yang tadinya suka sama orang, lantaran dia ngomong begini dan begitu, akhirnya enggak suka. Dia yang membuka pintu maksiat. Aneh banget kalau misalnya ada ulama membuka pintu maksiat. Ini ulama yang sudah tidak benar. Artinya ulama yang tidak mengamalkan ilmu dan tidak mengajarkan kebaikan. Udah gitu campur, dia malah menyuruh kepada kemungkaran lagi, mengajak kepada kemaksiatan. Fafarriq bainal ulama'i, maka bedakan di antara ulama yang ada. Ini dikatakan oleh Imam Al-Haddad, cerdas kita untuk bisa membedakan mana ulama yang benar, mana ulama yang tidak benar. Fafarriq bainal ulama'i, maka bedakan di antara ulama yang ada. Waqtaddi bi khairihim, ikuti kebaikan mereka. Wattasif bi sifatihi, dan sifatkan dengan sifat ulama yang benar. Wasir ala sabilihi, dan berjalanlah dengan perjalanan ulama yang benar. Takun minal muhtadin, jadilah engkau di antara orang yang mendapatkan petunjuk. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, dan Allah lah yang memberikan petunjuk bagi yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus.
Jadi kalau kita udah tahu ada ulama benar, ikutin udah. Di mana saja dia berada, ikutin. Ikutin perjalanannya, ambil sifat-sifatnya. Summa alam, kemudian ketahuilah olehmu, dikatakan oleh Imam Al-Haddad di sini. Rahimakallah, semoga engkau diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna lil alimil amil bi ilmihi al ma'dud 'inda Allah wa rasulih min ulama'id din wa ulama'il akhirah. Bahwa bagi ulama yang mengamalkan ilmu, ini ulama yang mengamalkan ilmu, dia berbicara kebaikan, dia baik. Dia berbicara tentang keistimewaan, dia istimewa. Artinya sesuai, ucapannya dengan akhlaknya itu sesuai. Al-ma'dudi 'inda Allah wa rasulih min ulama'id din wa ulama'il akhirati. Yang ulama tersebut terhitung di sisi Allah dan Rasulnya, di antara ulama agama dan ulama akhirat. Itu dikatakan alamatin, ada tanda-tandanya. Ulama-ulama akhirat itu ada tandanya, ulama-ulama benar itu ada tandanya. Wa amaratin tufarriqu bainahu wa bainal 'alimil mukhallitil ma'dudi 'inda Allah wa rasulih min ulama'il lisan. Bahwa ulama-ulama yang mengamalkan ilmu itu ada tandanya yang bisa membedakan di antara ulama-ulama akhirat tersebut dengan ulama yang bercampuran dengan dunia. Yang dihitung di sisi Allah dan di sisi Rasulullah itu di antara cuma sekadar ulama lisan saja. Artinya ulama akhirat sama ulama cuma sekedar bisa ngomong doang, ngomong aja udah. Kalau misalnya di atas mimbar luar biasa, boleh jadi bahkan dia disebut dengan singa podium. Kalau untuk bicara masalah kitab luar biasa, pintar. Tapi mana akhlaknya? Mana akhlak yang dia miliki? Itu ada perbedaan yang sangat nyata. Yang ulama yang ngikutin dunia, al-ma'dud 'inda Allah wa rasulih min ulama'il lisan. Yang terhitung di sisi Allah dan Rasulnya itu di antara ulama lisan. Ulama lisan aja, enggak disebut dengan ulama hati. Kalau tadi ulama hati kan terlihat bahwa dia mengamalkan ilmu, dia berakhlak. Nah sekarang ulama dunia gimana dong? Al-muttabi'ina lil hawa, yang mengikuti hawa nafsu, itu ulama lisan yang mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu berkata A, dia ikutin A. Ulama kalau misalnya itu hawa nafsu mengatakan B, dia ikutin B. Al-mu'athirina dunya 'alal 'uqba, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kalau ulama dunia, ulama enggak benar, kalau ada orang kaya, lebih dipentingin daripada orang miskin. Ada orang kaya datang, ada orang miskin datang, dia lebih utamain orang kaya daripada orang miskin. Padahal dalam sebuah kejenjangan jamaah, diri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan jamaah itu adalah bagaimana caranya dia bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itu yang paling mulia. Bukan karena intannya lebih banyak, bukan karena perhiasannya lebih banyak, bukan karena jabatannya lebih tinggi, tidak. Tapi takwanya di sisi Allah yang paling tinggi. Jadi ulama tersebut, guru tersebut enggak membeda-bedakan mana jamaah. Pokoknya kalau itu jamaah, udah disambut. Mau jamaah kaya, mau di jamaah miskin sama semuanya. Gitu. Tuh. Ulama dunia, dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Famin alamatil alimil ma'dudi min ulama'il akhirati, maka di antara tanda ulama yang dihitung ulama akhirat. Ini kita bedakan mana tuh ulama akhirat. An yakuna khashi'an, bahwa ulama akhirat itu dia khusyuk. Di mana saja dia berada khusyuk. Artinya khusyuk, hudurul qalbi, hatinya hadir.
Dia selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bercandanya dia dengan Allah. Seriusnya dia apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama akhirat itu khusyuk. Terpancar dari raut mukanya itu khusyuk dengan keilmuan. Khusyuk dengan mahabbahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutawadhi'an tawadhu', enggak bersikap sombong. Waktunya dia makan singkong, makan singkong. Waktunya dia makan roti, makan roti. Enggak gimana-gimana. Waktunya dia ibaratnya naik ojek, enggak apa-apa. Waktunya dia naik Alphard, enggak ada masalah. Ketika dia naik Alphard enggak girang, ketika dia naik ojek enggak menjadi terhina. Biasa. Ulama seperti itu. Nah, ulama akhirat tuh kayak begitu. Tawadhu. Nah, tawadhu itu bukan artinya dia berjalan kemudian nunduk. Dari awal dia berjalan sampai akhir ya mentok akhirnya. Kejedot. Bukan seperti itu. Bukan di antara perihal tawadhu kemudian kalau dikasih air enggak mau minum, dikasih makan enggak mau makan. Enggak, itu bukan tawadhu. Itu malah di antara orang yang sombong malah. Ingat. Yang namanya ulama yang tawadhu, dia yang menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan ada ulama, tuh lihat tuh ulama sederhana, enggak pakai sorban, sedangkan sorban sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat tuh ulama enggak pakai peci, sederhana. Salah, itu bukanlah tawadhu, malah sombong. Orang yang menjauhkan sunnah baginda Rasulullah dalam kepribadiannya, jadilah dia di antara orang yang sombong. Salah kaprah. Kalau ada orang mengatakan tuh ulama, dia sederhana. Sederhananya luar biasa, enggak pakai peci, enggak pakai sorban. Oh, apakah itu disebut dengan sederhana? Apakah orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah disebut dengan sederhana? Sederhana itu ada di dalam hati, di mana dia lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Itu kesederhanaan seseorang itu dilihat dari hati. Nah, dari hati nanti bakal terlihat dari akhlak yang dia miliki. Dia enggak membeda-bedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Dia enggak membeda-bedakan tempat, di mana saja dia diundang dia datang. Seperti baginda Rasulullah, idza ajabahul miskin, idza da'ahul miskin ajabah. Jika baginda Rasulullah dipanggil atau diundang oleh orang-orang miskin, beliau datang. Datang ajabah, beliau duduk beserta mereka orang-orang miskin. Bahkan seringkali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bercengkrama dengan mereka orang-orang miskin. Allahumma ahyini miskinan, dalam sabda baginda Rasulullah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Terbukti hidupnya baginda Rasulullah miskin, meninggalnya baginda Rasulullah miskin, tidak mempunyai apa-apa. Tidak mempunyai apa-apa yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Bahkan yang dimiliki itu adalah masih ada di rumah beliau itu baju perang, baju besi perang yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ketika itu beliau minjam. Masya Allah, bukan punya beliau itu baju perang. Ya Allah, gitu. Khaifan, mempunyai perasaan takut. Dia selalu takut keadaannya, selalu takut kepada azabnya Allah. Enggak menjadi sombong. Oh, saya udah jadi ulama, saya bakal masuk surga, ikuti aku. Astagfirullah. Enggak. Justru ulama yang benar, dia malah nangisnya makin banyak. Dia malah takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dia takut. Dia enggak merasa bahwa dirinya ulama, dia enggak merasa bahwa dirinya orang soleh. Kalau misalnya dia wali, bahkan dia terkadang enggak merasa bahwa dirinya wali min auliyaillah. Yang namanya wali, dia enggak terasa bahwa dirinya wali. Tahu-taunya dia berada dalam singgasana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kok saya ada di sini ya? Ketika dia berada dalam sebuah singgasana keagungan Allah, di mana di situ disertakan ada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ada mereka para nabi dan rasul, mereka para ulama sebelumnya, kemudian dihadirkan dia di situ. Dia sendiri kebingungan, kok aku ada di sini? Gitu, sampai seperti itu. Jadi ulama akhirat itu perasaan takut kepada azabnya Allah selalu. Tak terhingga perasaan takutnya. Wajilan, dalam keadaan
pengagungan terus kepada Allah. Hatinya selalu mengagungkan Allah, 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 Allah. Yang lain kecil, dunia kecil, pejabat kecil, semuanya kecil. Dia nggak merasakan yang ada di alam dunia itu. Segala sesuatunya menjadi besar. Yang besar Allah, yang maha besar Allah, Allahu Akbar, gitu. Makanya dia kalau misalnya selalu dalam keadaan mau melakukan ibadah, selalu dalam keadaan pucat, pasi, saking takutnya dia untuk melakukan ibadah. Kalau ibadahnya itu tidak diterima, sampai seperti itu mereka kaum salihin. Padahal kalau mereka udah dakwahnya dakwah tempur. Kalau mereka udah beribadah, ibadahnya ibadah yang sangat maksimal. Di antara mereka setiap malamnya, kalau misalnya mau dihitung, ada di antara mereka salat malam sampai 1000 rakaat. Ada di antara mereka berkurang menjadi 500 rakaat, berkurang sampai 200 rakaat. Sebegitulah mereka kaum salihin. Kalau dari zaman dahulu seorang Amirul Mukminin seperti Khalifah Harun ar-Rasyid, itu seorang presiden, seorang raja. Beliau ibadahnya setiap malam minimal 100 rakaat. Itu seorang raja. Bagaimana kalau ulamanya dong? Kalau Khalifah Harun ar-Rasyid setiap malam itu ibadah 100 rakaat, bagaimana ulamanya? Dan gak bakal sama dong ulama dengan pejabat. Kalau pejabatnya 100 rakaat, ulamanya bisa 300, 400, 500 rakaat. Gitu. Mana ulama sekarang? Mana ulama-ulama yang ada di zaman sekarang? Ada, memang seperti itu. Alhamdulillah. Tapi tetap ulama-ulama sekarang berkaca kepada ulama-ulama tempo dulu. Karena ulama-ulama tempo dahulu itu merupakan Fainna lahumul qudwah, maka sesungguhnya buat mereka itu qudwah, ikutan. Wal imam, panutan kepemimpinan. Mujfikan, ada rasa sayang. Sayang dia. Keadaannya selalu sayang kepada umat. Kalau dia nggak sayang, bagaimana ada dakwah? Dakwah kalau nggak ada perasaan sayang, nggak bakal bisa istiqamah dakwah tersebut. Dakwah nih, kalau misalnya ada ulama dia nggak punya perasaan sayang, malas dia datang ke sana dan ke sini. Mendingan dia zikir aja. Dan kalau misalnya dia mau zikir untuk masalah harta, gampang. Zikiran harta, hasil. Kenapa pula dia harus dakwah di jalan Allah? Yang terkadang zikiran-zikiran untuk mendatangkan harta otomatis berkurang dengan banyaknya dia dakwah di sana dan di sini, dengan banyaknya dia ngajar di sana dan di sini, otomatis jumlah zikiran dia berkurang. Kalau misalnya dia nggak ada perasaan sayang kepada umat, mendingan dia ngayain diri sendiri aja. Ngapain ngayain orang? Dia aja sendiri dikayain. Tapi ternyata mereka kaum salihin banyak memberikan kekayaan kepada orang-orang yang ada. Orang yang dalam keadaan bingung, gimana nih saya bingung, dikasih nih amalan, blok, nih jalanin. Oh ada orang lagi bingung, gimana nih? Oh dikasih amalan kayak gini, jalanin. Kaya sih mereka yang pada jalanin. Bahkan terkadang ulamanya sendiri gak kaya-kaya. Kenapa? Gak ada waktu untuk menjalankan itu. Semuanya dakwah lagi, ngajar dakwah ngajar. Kalau misalnya mereka mau mencermati dunia itu segala-galanya, mendingan mereka zikiran khusus saja udah. Mereka tinggalin ngajar, habis itu kaya. Banyak kan mereka yang cuma sekadar zikir-zikir itu akhirnya kaya. Oh banyak, dan ada wiridannya. Itu gampang untuk menjalankan atau mendapatkan kekayaan dengan cepat, gampang. Tapi dengan gampangnya seperti itu, mereka kan ulama tidak seperti itu. Mereka ulama sayang. Yang kaya gitu, kekayaan itu duniawi. Kekayaan itu duniawi gitu. Tapi yang lebih dijadikan fokus itu adalah bagaimana mereka sayang kepada umat, akhirnya mereka berlama-lama dalam dakwah. Dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari satu majelis ke majelis berikutnya. Terhiasi sinar dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajilan musfiqan min khasyatillah, ada perasaan khaifan, takut, pengagungan, sayang lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahidan fid dunia, dia punya zuhud, keadaannya itu zuhud dengan dunia. Orang zuhud dengan dunia, dia enggak merasa bahwa dirinya punya. Andaikan dia punya harta, dia sedekahkan. Itu zuhud tuh artinya. Kalau orang hidup di alam dunia, dia merasa hartanya itu adalah kepunyaan dia, enggak jadi zuhud. Kalau ada ulama sih enggak zuhud, bukan ulama. Ulama tuh kalau harta yang ada di tangannya, dia cepat untuk dikeluarin. Terkadang kita nih,
Harta kita banyaknya luar biasa dibanding hartanya ulama. Tapi kenapa tuh harta ulama cepat dapat, cepat habis? Kenapa? Cepat dikeluarin ulama. Terkadang memang duitnya cepat dapat, pelok dapat. Habis itu habis aja udah lagi. Habis itu dapat aja lagi. Habis itu keluar lagi. Enggak seperti kita. Dapat cepat, ngeluarinnya lambat. Gitu. Ngeluarinnya lambat. Seperti banyak pepatah, dia katanya paham matematik, giliran tambah-tambahan dia tahu, perkalian dia ngerti, giliran bagi-bagian dia nggak mau, padahal matematiknya hebat. Giliran punya duit nggak pernah mau ngebagi-bagi, pelit, bagaimana mau berkah? Orang kaya kalau dia pelit nggak bakal bisa berkah. Ada seseorang datang kepada gurunya, guru, keadaan ekonomi saya lagi dalam keadaan hancur. Tasaddaq anta, bersedekah engkau. Iya guru, aku bilang, ekonomi aku lagi hancur. Nah, tasaddaq anta, sedekah ente. Ya ya guru, 3 kali. Ana lagi berantakan ekonomi. Afala tasma an aqula lak, apakah engkau enggak mendengar apa yang aku katakan kepada engkau? Tasaddaq, sedekah. Marhaba, Sufyan. Jadi bisa seperti itu. Kali itu bagaimana kita bisa pikirkan enggak punya duit disuruh sedekah. Yang ada kan kalau enggak punya duit enggak pakai begitu, dan kalau nalaran akal pikiran manusia enggak punya duit enggak pakai sedekah. Tapi kenapa? Dianjurkan dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu pembuka dari berbagai macam rezeki yang bakal turun. Bagaimana mungkin dia bakal mendapatkan rezeki kalau misalnya dia tidak pandai sedekah? Orang yang pandai sedekah, dia sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, la liriyain, bukan karena riya, bukan karena dilihat orang. Wala li sum'atin, bukan karena mau didengar orang. Bukan karena la li ajlin nas, bukan karena manusia, tidak, li ajlillah. Dia sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah siap seperti itu, fa insyaallah kita siap bakal mendapatkan anugerah rezeki zahir dari Allah dengan banyaknya. Amin. Siapkah seperti itu? Waduh, hitung-hitungan. Kita punya duit, dompet ada 5 juta. Yang kita sedekahin berapa emang? Ya paling 100 ribu, itu juga udah banyak banget. 500 ribu itu udah banyak banget. Dia pikir-pikir 5 juta, iya ya, bulan besok nih, bulan besok udah dipikirin buat ini dan itu. Ya kalau misalnya mau dipikirin bulan besok, sampai kapanpun orang gak pernah cukup. Kalau misalnya mau memikirkan yang akan datang, umur ente aja belum cukup sampai ke situ, pakai mikir-mikirin yang nanti-nanti lagi, ada-ada aja lagi. Ini yang menyebabkan orang gak ada rasa qanaah, gak ada rasa, punya rasa cukup. Jadi kalau orang yang kalau misalnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ulama saleh, itu ulama di antara sifatnya itu bagaikan kal hanafiyah, bagaikan keran. Ketika dibuka keluar, ketika tidak dibuka tidak keluar. Makanya itu ulama dibuka aja udah. Terkadang ketika udah dibuka emang udah nggak ada sama sekali. Masya Allah. Sampai sebegitunya tuh mereka kaum salihin. Zuhud. Kalau udah zuhud gimana? Udah dia merasakan nikmat ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak hiraukan harta yang dia miliki. Kalau kita masih menghiraukan harta yang kita miliki, ketahui bahwa kita miskin terus. Barang siapa yang mengaku miskin, maka jadilah dia orang miskin. Mengaku enggak punya duit, maka jadilah dia enggak punya duit. Amin. Lihat, amin. Diam, giliran itu diam. Ngaku bahwa dia enggak punya duit, enggak punya duit nih, enggak punya duit. Giliran punya duit, ente lari, blong. Giliran ente nggak punya duit, ente mendekat. Gimana ceritanya dong? Gitu. Gitu. Jadi bukan itu zuhud. Zuhud dia punya, tapi gemar. Dia punya ilmu, dia gemar untuk bersedekah. Dia punya harta, gemar untuk bersedekah. Orang dia nggak ngira bahwa ilmu yang dimiliki punya dia, bukan. Ulama tuh walaupun tuh ilmunya luar biasa, banyak, mateng, luar biasa lengkap, tapi dia nggak merasa bahwa itu punya dia. Dia nggak merasa bahwa dirinya aja punya dia. Dia korbankan kesehatannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat ulama-ulama saleh seperti itu.
apalagi sih duit. Ya, nggak ada apa-apanya buat mereka para ulama saleh. Gani'an bil yasir minha, merasa cukup dengan yang sedikit. Tuh ulama yang benar kayak gitu. Dia punya hari itu cuma 5.000, alhamdulillah. Kalau kita kan Masya Allah, kita punya duit 50.000, kita masih punya mobil, punya motor, kita ngeluh, aduh susah banget nih. Susah, ya udah jadi susah. Orang yang kebanyakan ngeluh, jadilah dia miskin. Khauful faqri faqrun, lihat, takut miskin, jadi dia udah miskin dulu. Takut miskin, dia miskin dulu. Biasanya orang kalau udah kaya dikit, dia takut miskin. Makanya bagaimana caranya biar kayanya itu bertambah dan bertambah tanpa dia keluarkan sedekah. Terus dia tambahin lagi, tambah yang model kayak begini. Muzud, mustahil. Hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Bahkan bisa dijadikan sebelum tuh onta masuk ke lubang jarum. Kalau tuh onta udah bisa masuk ke lubang jarum, jadilah tuh dia orang yang zuhud. Bakal jadi zuhud kayak orang kayak itu, nggak bakal bisa. Orang dianggap bahwa harta yang dimiliki itu hartanya, ilmu yang dimiliki itu adalah ilmunya. Jadilah orang yang zuhud kalau dia merasa kepemilikan dia milik Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma sekadar pemangku amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu saja. Dia merasa cukup dengan yang sedikit. Ketika itu ulama kaya, alhamdulillah. Ketika miskin, alhamdulillah. Ya, itu ulama yang benar kayak begitu. Kalau kita kan beda. Kalau kita giliran kaya, kemana tahu dah. Tapi giliran miskin, gimana nih ceritanya? Oh, itu kan kita. Makanya nggak jadi ulama-ulama kita. Jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari anugerah Allah. Gitu. Munfigan lil fadili an hajatihi mimma fi yadihi. Keadaannya itu selalu menafkahkan sesuatu yang berkelebihan dari hajat kebutuhannya, apa yang ada di tangannya. Dia butuh cuma sekedar 50.000. Dia butuh dalam hari itu 50.000, tapi di tangannya ada 100.000, 50.000 dia keluarin langsung. Kenapa? Kan saya butuh cuma 50.000. Tuh lihat ulama kayak begitu, nggak dipikirin buat besok. Kita bilang nggak punya duit, tapi buat besok ada gak? Banyak. Jangankan buat besok, buat bulan besok ada. Allahu Akbar. Udah gitu terkadang saking tuh dia nggak bersyukurnya kepada Allah, dia ngebingungin melulu. Bingung nih, bingung. Kenapa emang ente? Hidup nggak dijadikan bingung. Selagi ente bingung, ente bakal jadi orang bingung. Allah tergantung prasangka seorang hamba. Kalau ente mau bingung, Allah bakal bingungkan berkebanyakan. Ya. Biasa aja hidup, kenapa harus dia bingung? Kenapa harus kita pikirin masalah ekonomi, masalah rezeki? Allah kan gak bakal ketukar ngasih rezeki. Apakah Allah ketukar ngasih rezeki? Ketukar gak? Enggak, kita cari-cari aja rezeki. Kenapa harus kita bingung? Waduh, bingung gimana nih? Bingung, Allah kenapa bingung? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala untuk engkau yang kau sudah diberikan oleh Allah itu lebih banyak daripada rezeki yang zahir. Ente artinya tuh udah ibadah, udah bisa sholat berjamaah, itu lebih istimewa daripada harta yang kita miliki. Sekalipun tuh kita nggak punya duit, menjadi orang miskin papa di alam dunia, nggak punya apa-apa di alam dunia, tapi kita udah sholat berjamaah, itu masih jauh lebih istimewa. Ngeluh mulu kita, nggak boleh kita mengeluh. Mengeluhlah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah. Jangan mengeluh kepada manusia. Selagi engkau mengeluh kepada manusia, manusia itu bukan merupakan tempat bersandar. Karena tempat bersandar itu adalah Allahus Samad. Allah tempat untuk berlindung, tempat untuk disandarkan. Minta kepada kau. Mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihan li ibadillah, ulama akhirat itu selalu memberikan nasihat terhadap hambanya Allah. Keadaannya selalu memberikan nasihat terhadap hambanya Allah, di mana saja mereka berada. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selalu memberikan nasihat kebenaran dan selalu memberikan nasihat kesabaran. Syafiqan alaihim, cinta terhadap hambanya Allah. Rahiman bihim, sayang terhadap hambanya Allah. Amiran bil ma'ruf, selalu menyeru kepada kebaikan. Nahyan 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Tugas itu mereka para ulama akhirat, menyeru kepada kebenaran, mencegah kemungkaran. Apapun bentuk kemungkaran, walaupun dari orang
tertinggi sekalipun, kalau itu mungkar, dia mengatakan mungkar. Qulil haqqa walau kana murran. Dia enggak takut dengan apapun. Dia enggak takut dengan jabatannya jatuh. Dia enggak takut dengan embargo misalnya. Di embargo dia enggak takut. Ulama sedikit pun enggak pernah merasa takut dengan apapun ancaman dari manusia. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak pernah takut walaupun mereka dicela, walaupun mereka difitnah, walaupun mereka bahkan dibunuh. Qulil haqqa walau kana murran, dalam sabda baginda Rasulullah, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Itu ulama yang kayak gitu. Musari'an fil khairati, bersegera dalam melakukan kebaikan. Bersegera, enggak ditunda-tunda. Ada kebaikan dijalankan langsung. Kalau memungkinkan sekarang, kenapa ditunda besok? Idza asbahta fala tantadhiril masa, dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunda di sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Jika engkau berada di sore hari, jangan engkau tunda menjadi pagi hari. Kalau engkau mampu bersedekah sekarang, mampu beribadah sekarang, bisa ngaji sekarang, jangan tunda besok. Besok dah. Kalau saya udah tuan dikit, saya ngaji, astagfirullah. Enggak benar tuh orang seperti itu. Mulaziman lil ibadati, selalu beribadah kepada Allah, selalu kehidupannya ibadah lagi. Itu, ini kipas anginnya sini. Selalu dia beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalan 'alal khairi, selalu menunjukkan kebaikan. Di sini kebaikan ditunjukkan, orang selalu ditunjukkan kebaikan. Ini kebaikan loh. Ini keburukan, hati-hati. Jalankan kebaikan. Selalu tuh tugas ulama saleh seperti itu. Da'iyan ilal huda, selalu menyuruh kepada petunjuk. Dasamtin, mempunyai sifat diam, banyak diamnya. Watu adatin, tenang, diam dan tenang, enggak gerapak-gerupuk. Kalau misalnya ada ulama gerapak-gerupuk, bukan ulama. Tenang, santai. Wa wagarin wa sakinatin, mempunyai sifat wibawa dan tenang dalam hidupnya. Hasanal akhlaqi, baik akhlaknya. Wasi'as sadri, luas dadanya. Artinya enggak prasangka jengkel kepada orang, enggak menyimpan dendam kepada orang lain, enggak. Ulama ya udah, walaupun tuh dijelekin ya udah. Iya, ketika itu dijelekin, habis itu dia biasa aja. Tetap dia gak bergaul dengan orang yang jelekin dia. Dia tetap bergaul dengan orang yang memfitnah dia, biasa, udah biasa. Cuma memang ada perhatian, jangan dekat-dekat deh. Udah dia difitnah masih dekat-dekat juga, enggak. Bergaul, tapi enggak seperti tempo-tempo dulu yang bisa berdekat-dekatan gitu. Keterlaluan banget kalau misalnya tuh ulama udah difitnah, udah dihabis-habisin, kemudian yang memfitnah dia mendekat, kemudian dideketin habis-habisan. Nah, enggak. Ulama juga tahu mana orang benar, mana orang yang tidak. Ini orang yang benar, ya udah cukup sekadar say hello aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, udah. Enggak banyak diajak ngomong tuh mereka para ulama-ulama saleh. Tapi kalau misalnya dia tahu nih orang benar, bakal banyak diajak ngomong sama mereka para ulama-ulama saleh. Jadi itu ulama enggak ada rasa dendam, enggak ada rasa iri hati, enggak ada benci, udah. Dadanya luas gimana sih? Dadanya luas, udah enggak ada gimana-gimana lagi sama orang. Layyinal janib, mempunyai sentuhan kepada orang yang ada di sekelilingnya. Enggak kasar, dia santai. Ada waktunya tegas ya tegas, enggak menjadi kasar. Tapi umumnya dia santai kepada orang yang ada di sekitar. Mafrudal janahi lil mu'minin, merendahkan sayap terhadap mereka orang-orang yang beriman. Kepada mereka orang-orang yang beriman dia tawadhu, dia dekat. La mutakabbiran wala mutajabbiran, tidak menjadi sombong dan tidak menjadi diktator. Oh, menurut saya harus dijalankan ini. Enggak, ulama tidak diktator. Makanya ulama mereka selalu menjalankan konsep yang telah dijalankan oleh baginda Rasulullah, wasyawiruhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan. Dalam satu urusan bermusyawarah, itu yang dijalankan oleh mereka para ulama. Andaikan tanpa musyawarah jadi, tapi mereka para ulama musyawarah. Coba lihat baginda Rasulullah.
Sallallahu alaihi wasallam. Seringkali baginda Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Andaikan tuh Rasulullah nggak pakai musyawarah, sahabat pasti ngikut. Tapi inilah akhlak yang sangat mulia dari kepribadian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tami'an finnas, dan tidak rakus kepada manusia, enggak rakus. Dia makan sendiri, orang enggak makan, enggak. Mendingan dia enggak makan, orang enggak makan, bareng-bareng enggak makan. Andaikan makan dikit, orang juga makan dikit. Enggak rakus. Ada misalnya kalau ulama udah makan banyak, dia tahan. Sekitarnya yang ada sekitarnya enggak kebagian makan. Enggak seperti itu. Ulama enggak kayak gitu, enggak rakus. Kalau kita kan terkadang rakus. Ya, rakusnya luar biasa. Habis ziarah. Ya kan, habis ziarah. Teman kita lapar. Kita masuk pura-pura lewat kamar mandi. Kamar mandi sampingnya ada restoran. Keluar dari kamar mandi, langsung ke restoran. Restorannya restoran Padang lagi. Temennya maksian nunggu. Temen saya toilet belum keluar-keluar ya. Padahal mah dia lagi tahan-tahan di restoran Padang. Pakai ini lagi. Ilit. Allah, enak banget ya nyir. Temennya lagi nunggu di toilet. Sebegitu rakus yang kayak begitu. Dia asik-asikan minum jus. Sampingnya, enak amat ya. Enak banget kalau jadi orang kaya ya. Makan ayam mulu. Dia mah asik. Allah Akbar ini. Gak ada ulama yang model kayak gitu. Ulama minum, andaikan ente minum ya minum dikit-dikit bahar. Enggak minum ya udah. Gitu. Enggak kayak begitu. Jadi kalau misalnya ada ulama rakus, mencemar. Sangat mencemar masyarakat kalau ada ulama rakus. Wala harisan 'ala dunia, dan tidak rakus kepada dunia. Ulama enggak rakus sama dunia. Kalau ulama akhirat itu enggak rakus sama dunia, ya udah. Dia dapat rezeki misalnya dalam amplop 200.000, 200.000, 2,5, 300, 400, 500, enggak ngarepin kapan ya saya ceramah dapat 50 juta, enggak. Kapan ya saya dapat, enggak, dia dapat harta, dia artinya dapat 50.000. Jangankan itu, enggak dikasih amplop juga dia enggak gimana-gimana. Itu ulama tuh. Ulama yang benar enggak gimana-gimana. Justru bagaimana ceritanya kalau misalnya dia punya, dia membagi. Ada perasaan membagi kepada sesama. Itu ulama. Gitu. Ibaratnya bisa jadi tuh ulama mungkin nggak ada kesempatan untuk beli ini dan itu, lantaran dia dibeliin aja sama orang, akhirnya dia pakai ini dan itu. Kalau nggak dibeliin dia, ya udah pakai pakaian sebegitu aja. Mereka para ulama saleh seperti itu, nggak ada untuk gimana. Andaikan dia punya, paling beli deh gamis yang putih, udah gitu, udah yang sekiranya gitu. Tapi kenapa tuh terkadang ada corak yang dimiliki oleh mereka para ulama saleh, itu dibeliin. Jangan punya pemahaman, nyentrik, sendalnya nyentrik, semuanya nyentrik, ente nggak tahu itu pembagian semuanya, gitu. Itu mereka sampai seperti itu, nggak ada gimana, udah hidupnya ala kadarnya, udah itu ada, ya udah dilakonin, nggak pakai gimana, nggak nunggu. Ibaratnya tuh ada makanan singkong dia makan, kenapa harus nunggu bakal datangnya roti? Udah hari ini ada singkong. Nggak ada dia puasa. Kayak gitu ulama. Nggak nunggu. Nggak pandai untuk meminjam uang kepada yang lain. Apalagi si minta-minta. Apalagi mengharapin orang. Kali aja kalau saya datang ke situ saya dikasih. Enggak, ulama nggak begitu. Nggak celutak. Ulama celutak. Kalau guru celutak, muridnya botak. Guru celutak, muridnya botak semuanya. Wala mu'athiran lah 'alal akhirah, dan dia tidak mendahulukan dunia daripada akhirat. Enggak. Biasa aja. Gitu. Sama dunia biasa, sama akhirat dia getol. Itu ulama yang benar. Wala jami'an lil mali, dan enggak ngumpulin harta. Gimana ngumpulin harta? Orang ada langsung dikasih ke orang.
ada lagi dikasih ke orang, ada lagi dikasih ke orang, gimana ngumpulin harta? Ada duit, udah. Sampai sebegitunya. Andai kan dia punya duit, misal di zaman-zaman sekarang, dia punya ATM, ATM-nya tahu gak? Itu ada dikasih orang. Itu dikasih orang, ngasih transfer itu. Kalau untuk sekonyong-konyong tuh ulama, untuk ibaratnya ngumpulin, jarang terjadi yang seperti itu. Jarang terjadi. Bahkan sangat-sangat luar biasa. Pernah kejadian salah satu ulama soalnya, itu di ATM-nya nol ATM. Satu waktu ketika emang beliau lagi mau bersedekah, akhirnya mempunyai kekuatan jiwa, dia masukin tuh ATM ke tempat ATM dengan yang dia mauin tuh, segini segitu, keluar tuh sampai seperti itu. Itu namanya karomah. Itu namanya karomah. Kalau jamaah belaga-belaga, udah ATM-nya kosong, mau masukin ke ATM lagi, kali-kali aja ada duit, goblok namanya. Kok bilang karomah lagi? Karomah kali ya, karomah dari mereka para wali, para ulama. Ente bukan karomah. Mau belaga-belaga. Aduh, lucu banget. Astagfirullahaladzim. Ya enggak juga. Wala mani'an lahu an haqqi, dan tidak pernah mencegah dari bukan haknya, dari haknya. Orang mau sedekah, silakan sedekah, enggak dicegah-cegah orang bersedekah. Wala fiddan wala ghalidan. Tidak kasar, tidak punya perasaan kasar kepada orang. Enggak ada kasar-kasarnya. Santun, wibawa. Adanya waktu tegas-tegas tapi enggak ada kasar. Wala mumarian, dan tidak dia melakukan sesuatu mau dilihat orang, enggak. Wala mujadilan, dan dia seorang ulama tidak pernah mendebat orang. Dia tahu ada orang salah, dia diam aja. Bukan karena dia enggak mau gimana-gimana, dia enggak, udah enggak enak. Ada muadzin salah, dia enggak langsung lantas menyalahkan. Ada seorang penceramah salah, dia enggak langsung lantas menyalahkan. Kalau yang muadzin atau sang penceramah itu muridnya, nanti pas ada pembahasan kena. Tapi kalau misalnya itu bukan murid dan bukan jamaahnya, bagaimana dia bakal menasihatin? Kecuali kalau misalnya sang muadzin atau sang penceramah itu mendekat kepada dia, tolong nasihatin saya. Nah, baru dinasihatin. Tuh ulama seperti itu. Enggak mudah, enggak gampang membeberkan kesalahan orang lain di hadapan jamaah atau di hadapan orang, enggak. Sangat-sangat tidak. Wala mukhasiman, dan tidaklah ulama akhirat itu gontok-gontokan. Digontokin sih iya, tapi gontok-gontokan dengan orang enggak. Kalau dibenci iya, ulama akhirat itu dibenci. Bahkan di antara tanda akhirat di mana dia banyak dibenci oleh orang. Di antara tanda akhirat, di antara tanda ulama akhirat, banyak banget orang benci sama dia. Masya Allah. Satu orang suka, 3 orang benci. 10 orang suka, 20 orang benci. Gitu. Saking dia amar ma'ruf nahi munkar. Itu ulama yang benar seperti itu. Wala gasian, dan tidaklah ulama akhirat itu keras hatinya. Gasi itu keras hati. Dia mampu untuk mendapat nasihat dari siapa aja, dia terima. Gitu. Yaqbalun nasihah. Dia selalu bisa menerima nasihat dari siapa aja yang datang. Wala sayyal akhlaqi, dan tidak buruk akhlaknya. Wala dhiqa sadri, dan tidak sempit dadanya. Kalau ada orang sempit dada, dia dendam mulu sama orang, dia benci mulu sama orang. Dia nih yang menjadikan saya sengsara, dia nih. Enggak, dia biasa aja. Dia tahu ini dia, udah dia lupakan begitu aja. Andaikan dia ingat, udah ingat aja, udah sepintas, habis itu dia lupain aja udah. Wala mudahinan, dan tidak cari muka. Ulama enggak cari muka. Ngapain ulama cari muka ke pejabat, ke orang kaya? Pejabat dan orang kaya yang datang ke ulama, bukan ulama yang datang ke pejabat. Salah kaprah. Makanya jangan sekali-kali membuat ulama marah. Kalau ulama udah marah, ya Allah, malaikat bisa kebingungan. Malaikat aja bisa kebingungan. Kenapa? Bagaimana kalau misalnya tuh ulama marah? Siapa yang bisa menjaga tiangnya dunia nih? Sedangkan tiangnya dunia itu adalah mereka para ulama-ulama saleh.
ambruk semua tiang-tiang dunia. Kalau misalnya mereka kaum salihin udah marah gitu. Kalau mau ngundang ulama, ngundang yang benar. Jangan ulama disuruh tolong dah, di rumah saya tuh ada setannya. Allahu Akbar. Ulama suruh ngusir setan. Kalau ada pengajian dia datang, iya marhaba. Kalau ada pengajian, ya enggak seperti itu. Kan terkadang ada orang salah kaprah. Tolong dong, rumah saya ada jin, rumah saya ada hantu. Emang tuh ulama pengusir hantu? Enggak seperti itu. Jadi akhlak, harus punya akhlak gitu. Ulama enggak cari muka. Jadilah pejabat yang harusnya mendekati ulama, orang kaya yang deketin ulama gitu. Wala mukhadian, dan tidak menipu. Ulama enggak nipu. Gitu. Ayo beli ini berkah mujarab gitu. Ayo ini nipu orang. Padahal mah boro-boro mujarab. Boro-boro tuh obat asli, palsu. Wala kacan, enggak pernah membuat tipuan. Wala muqaddiman lil aghniyai, yang namanya ulama akhirat tidak mendahulukan orang kaya alal fuqara daripada orang miskin. Enggak beda-bedain mana kaya mana miskin, itu ulama akhirat. Wala mutadarraddidan ila salatin, enggak bolak-balik ke pejabat. Ngapain ke pejabat? Pejabat yang datang ke orang kaya, bukan pejabat yang datang ke ulama, bukan ulama datang ke pejabat. Ulama datang ke penguasa, ngapain? Penguasa yang datang ke ulama. Gitu. Wala sakitan 'anil inkari 'alaihi ma'al qudra, dan tidak diam terhadap kemungkaran padahal dia mampu. Kalau ada kemaksiatan dia ngomong, ini maksiat. Padahal dia mampu untuk berkata. Wala muhibban lil jahi, ulama akhirat enggak cinta kepada derajat. Walaupun tuh semuanya dianugerahkan, dia sebagai ini mahaputra dewa misalnya. Atau dia jadi pokoknya anugerahnya luar biasa, besar luar biasa, atau mahkota dewa. Dia girang. Ya, buah juga ada mahkota dewa. Buah aja mahkota dewa enggak girang-girang banget. Ente kenapa pakai disebut gelar mahkota dewa ente girang gitu. Dia biasa. Dia enggak cinta kepada jabatan. Ini ada orang, belakang saya jenderal, depan ente jenderal juga bodo amat. Emang apa emang? Backingan saya presiden, gubernur. Kenapa emang ente? Demen-demen amat backingan. Backingan kita Allah, kenapa harus pakai takut? Ulama enggak pakai backingan. Enggak suka dengan backingan. Kalau misalnya ada pejabat mau datang silakan. Mau pejabat datang, orang kaya, orang-orang hebat datang silakan. Enggak menjadi halangan buat mereka datang. Tapi itu ulama enggak demen-demen banget sama jabatan. Ingat, ulama enggak demen sama jabatan. Wal mal, enggak senang dengan harta. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih enggak pernah minta. Ulama-ulama pernah enggak minta sama muridnya, ayo ngaji, yang ngasih 50 juta dia masuk surga dulu. Yang ngasih 50 ribu ya boro-boro surga. Ain surga dia enggak bakal dapat. Gitu kan ulama? Kan enggak. Cuma kalau misalnya dia punya duit enggak melakukan kayak itu, sungguh terlalu. Ada jamaah pelit. Dia mampunya gede, dia ngasih kecil, sungguh terlalu seperti itu. Wal wilayat, enggak suka kepada kekuasaan. Ulama enggak pernah suka sama kekuasaan. Walaupun dikasih dia sebagai presiden juga enggak girang-girang banget dia sebagai presiden. Apalagi sih lebih rendah dari presiden. Enggak cinta sama jabatan. Bal yakunu karihan lidzalika kulli, bahkan dia benci kepada jabatan, harta, semua yang ada dalam tingkatan ketinggian dalam satu kualitas dunia, dia benci. La yadkhulu fi shay'in minhu, dia tidak masuk dalam itu semuanya. Wala yulabisu illa min hajatin aw darurah, dan dia tidak pernah masuk kepada kecuali itu kecuali dalam keadaan hajat atau darurat saja. Misal dia mau bikin KTP, ya dia mau nggak mau dia ke kelurahan. Orang mau bikin KTP, secara kebetulan lurahnya dekat sama dia, ya udah Pak, saya mau bikin KTP. Kan mau nggak mau tuh lurah, iya diburu-buruin, emang lagi hajat. Kalau ada ulama tuh nggak ada hajat, nggak ada apa. Pagi-pagi udah nongkrong di kelurahan, ngapain?
Dia ngopi sama lurah, "Lur, ngopi yuk." Tuh lurah bilang, "Iya dah, Ul." Untung nggak dia bilang Pak Ul lagi. Tuh lihat, pagi-pagi dia udah ke rumah camat, "Mat, gitu, ngopi yuk," gitu. Ngobek, ulama ngobek. Ente ngobek, hasil dari ente ngobek buat ulama, bukan ulama ngobek. Ente yang pada ngobek, nggak apa-apa. Hasilnya buat ulama. Tega banget ente. Ulama disuruh ngobek, ente ngapain? Gitu. Boleh jamaah ngobek, tapi hasilnya buat ulama. Gitu. Bukan ulama disuruh, udah capek dia dakwah, ngobek lagi. La haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam. Ditandain.